kita mulai pembelajaran, pimpin doa. Semua siap. Berdoa. Mulai. Doa saya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba Ibu absen dulu ya. Yang sudah hadir di sini, Lika, Aura. Hadir, Bu. Kita lanjutkan pelajaran antropologi kita. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu KD-nya ya. Yang pertama 3.1 menggunakan pengetahuan dasar metode etnografi dalam mendeskripsikan institusi-institusi sosial antara lain seperti sistem kekerabatan, sistem religi, sistem politik, sistem mata pencarian hidup, bahasa, dan kesenian dalam suatu kelompok etnik tertentu di Indonesia. 4.1 melakukan penelitian etnografi atau membaca dengan laporan-laporan penelitian etnografi dalam rangka mendeskripsikan institusi-institusi sosial antara lain seperti sistem kekerabatan, sistem religi, sistem politik, sistem mata pencarian hidup, bahasa, dan juga kesenian dalam suatu etnik tertentu di Indonesia. Indikator pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya, yang pertama menjelaskan konsep penelitian etnografi sederhana, menguraikan langkah-langkah penelitian etnografi sederhana, menciptakan satu contoh judul penelitian etnografi sederhana, mampu mengkomunikasikan contoh judul penelitian etnografi sederhana. Tujuan pembelajaran ya dalam materi kita hari ini, yang pertama setelah menyimak video dokumenter filosofi Rumah Aceh, peserta didik diharapkan dapat menguraikan langkah-langkah etnografi. Yang kedua, setelah menyimak video dokumenter filosofi Rumah Aceh, peserta didik dapat membuat satu judul penelitian etnografi sederhana. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil diskusi tentang materi menyusun etnografi sederhana dengan penuh rasa tanggung jawab. Materi kita hari ini adalah menyusun etnografi sederhana. Nah, sebelum masuk ke materi, coba bermain tebak gambar dulu. Nah, ini gambar apa, Nak? Sedang pameran, Bu. Jadi, sedang Pameran. sedang pameran. Merah. Oke, semangat ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada dua buah gambar, Nak. Ya. Gambar satu itu ada seseorang ya yang sedang berkumpul dengan masyarakat di pedalaman. Yang kedua, seseorang yang sedang melakukan tanya jawab ya. Iya. Nah, menurut pendapat kalian, kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa, Nak? Gambar pertama tentang observasi, yang kedua tentang wawancara. Iya, betul. Sebelum masuk ke materi, ya. Ketika kita berbicara tentang menyusun etnografi, kira-kira dalam benak kalian muncul pertanyaan apa? Ada yang bisa coba? Saya, Bu. Ya, Dio. Itu bagaimana cara langkah-langkahnya untuk menyusun etnografi, Bu? Yang lain ada? Dwi, Awi? Metode apa saja yang dapat digunakan dalam menyusun etnografi? Manfaat apa yang kita dapat diperoleh dari belajar menyusun penelitian etnografi? Oke ya. Jadi ada 3 pertanyaan dari kalian ya. Yang pertama tadi dari Dio, bagaimana langkah-langkah menyusun etnografi. Kemudian dari Wi, metode apa yang dapat digunakan untuk menyusun penelitian etnografi. Dari Huda, apa manfaat dari penelitian etnografi ya Huda tadi ya. Belum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya, kita ketahui dulu, kita pelajari dulu tentang apa sih penelitian etnografi itu. Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Kita coba. Penelitian etnografi adalah serangkaian bentuk kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, dan bahasa. Iya, ini menurut Richard ya, tahun 1985. Ada tokoh lain ya yang menjelaskan tentang etnografi, yaitu dari Roger M. Casing tahun 1989 yang menjelaskan bahwa etnografi itu adalah pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. Apa
menyusun penelitian etnografi ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tentukan masalah penelitian. Bisa orang menjelaskan langkah pertama ini? Penelitian itu pasti ada sebuah masalah yang diangkat gitu, Bu. Ya. Kedua, teori dan rumusan pertanyaan penelitian. Berarti Ya Bu, jadi itu kan menentukan teori dan rumusan pertanyaan penelitian. Nah dari masalah tersebut kita simpulkan teori dan rumusan pertanyaan untuk masalah tersebut. dan yang ketiga, menentukan desain penelitian dan lokasi penelitian. Jadi, Ini menentukan desain penelitian dan lokasi penelitian dan kita mendesain dulu penelitiannya dan lokasi yang meneliti itu Bu, atau wawancara atau observasi. ya. Kemudian yang keempat, memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Coba Dika. Bu. Jadi menentukan teknik pengumpulan data yang tepat itu maksudnya kita mengumpulkan teknik yang paling tepat untuk dijadikan sebuah masalah dalam penelitian, Bu. Misalnya teknik seperti observasi atau wawancara. Ya, dalam pengumpulan dalam melakukan penelitian etnografi ya, kita menggunakan teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara. Observasi mendalam partisipan dan wawancara mendalam. Kemudian memperoleh izin dan akses penelitian. Coba Najwa. Bu, Ya, yang kelima nak, memperoleh izin dan akses penelitian. jadi sebelum kita melakukan penelitian kita harus memperoleh izin Bu dari orang yang ingin kita wawancarai. Tentunya kita minta izin dulu kepada tuan rumah. Dan yang keenam, pedoman wawancara dan observasi. Dio coba. Ya Bu, membuat pedoman untuk wawancara observasi ini sangat penting Bu untuk menjaga supaya alur pertanyaan dan observasi penelitian menjadi jelas dan teratur Bu, supaya dia tidak melebar. Biar dia bisa menjawab rumusan dari masalah Bu. Betul sekali ya Dio ya. Melakukan pedoman wawancara Bu. dan observasi ya. Dimana kita membuat catatan atau daftar pertanyaan yang akan kita gunakan untuk wawancara. Dan juga panduan-panduan dalam melakukan observasi agar penelitian kita tidak melebar kemana-mana ya, fokus pada rumusan masalah yang sudah kita buat. Ya. Oke. Kemudian melakukan wawancara. Tahap ke-7 melakukan wawancara. Yang pertama menentukan orang yang ingin diwawancara Ibu. Lalu kita meminta izin kepada orang tersebut, boleh tidak untuk dimintai Keterangan. informasi, ya, dimintai keterangan. Lalu jika sudah diizinkan, baru kita menanyakan pertanyaan yang kita susun di pedoman tadi, Bu. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Dio tadi tentang melakukan wawancara ya. Dan kita lanjut. Yang tahap selanjutnya melakukan serangkaian observasi. Itu yang digunakan dalam penelitian etnografi itu adalah melakukan observasi partisipan. Observasi terlibat langsung. Kita hidup, kita bersama ya. Kita melakukan aktivitas yang sama dengan objek penelitian kita, dengan informan kita ya. Aktivitas apa yang mereka lakukan. Ya, Bu. Dan kita terlibat di dalamnya. Ya, misalnya mereka ada kegiatan apa, kita ikut. Selanjutnya silakan kalian buka LKPD. Nah, itu ada 3 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Tapi ya, jawab diskusinya nanti setelah kalian menyimak video yang akan Ibu tampilkan.
Oke, ya, udah disimak ya videonya ya. Sudah, Bu. Sekarang silakan kerjakan berdiskusi bersama kelompoknya LP LKPD ya. Kalian jawab 3 pertanyaan yang sudah ada di LKPD tadi. Izin menjawab, Bu. Nomor 1, oke kan. Jadi jawaban untuk soal nomor 1, rumah tradisional Aceh memiliki makna tersendiri pada setiap bagian-bagian dan ornamen pembentuknya. Maka filosofi ini tentu mencerminkan pula kebudayaan masyarakat Aceh tersebut. Di setiap bagian rumah memiliki makna tersendiri, di antaranya yang pertama, rumah yang berbentuk rumah panggung dan penyangga yang tinggi sebagai penyangga rumah. Kedua, terdiri dari 3 bagian, yaitu serambi kanan, tengah, dan kiri. Ketika memadaki serambi kanan, harus melewati anak-anak tangga dan haruslah mencuci kaki sampai bersih sebelum masuk ke rumah. Pintu masuk serambi kanan memiliki filosofi siapa yang hendak masuk harus menundukkan kepala, maknanya sebagai penghormatan kepada tuan rumah. Bentuk ruang tengah sebagai tempat pernikahan dan tempat pemandian, jenazah, dan serambi kiri tempat dapur serta tempat makan bersama keluarga dan tempat menyumban. Untuk kedua, langkah-langkahnya yang pertama, menentukan masalah penelitian, dapat dilihat filosofi rumah Aceh. Yang kedua, menentukan lokasi penelitian. Dilihat dari video tersebut, terdapat 2 orang yang sedang melakukan wawancara pada masyarakat setempat. Dan yang ketiga, membuat analisis data, kemudian melakukan analisis. Jawaban nomor 3, tradisi takiran untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad di lingkungan masyarakat Desa Makarti. Makasih Dwi dari kelompok 1 ya. Sama-sama, Bu. Dari video yang sudah kita simak tadi tentang filosofi rumah Aceh ya, banyak sekali makna-makna yang terkandung dalam bangunan rumah Aceh ya. Ketika masuk rumah harus cuci kaki, dengan tujuannya ketika kita masuk rumah harus suci atau bersih. Kemudian posisi ukuran pintu pendek ya, sehingga kita ketika masuk ke rumah kita harus menunduk. Tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan, gitu ya. Hasil diskusi kita hari ini itu ya, beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oh, Dita, boleh silakan Dita. Ini adalah dengan belajar tentang etnografi kita bisa memahami keanekaragaman budaya pada masyarakat lain, sehingga akan timbul sikap saling menghargai, hormati, toleransi, sehingga tercipta kerukunan nasional. Kesimpulannya dari kita belajar tentang etnografi hari ini adalah kita mengetahui ternyata suku bangsa di Indonesia itu beraneka ragam. Nah, dengan mengetahui keanekaragaman budaya, kita bisa memahami, kemudian kita bisa saling menghargai, bersikap toleransi, dengan tujuan kerukunan di dalam masyarakat bisa tercipta. Ibu rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup. Pertemuan kita lanjutkan pada minggu berikutnya dengan materi komponen penyajian etnografi. Nah, sekarang coba Dita, biar ada emansipasi. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih. Ya, Ibu ingatkan sekali lagi untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan dan selalu menggunakan masker. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.